Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd, fayal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pembahasan kita kali ini masih dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab yang ke-10, yakni segera beramal baik. Segera beramal baik. Hadirin, dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ada beberapa hikmah dari paparan Al-Quran dan hadis yang diketengahkan oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama, bersegeralah beramal baik. Bersegeralah beramal baik. An-Nawawi mengetengahkan beberapa ayat Al-Quran terkait masalah ini. Yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah 148. Al-Baqarah 148. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu beramal baik. Hadirin, ini merupakan sebuah petunjuk buat kita. Dalam beramal baik memang harus berlomba. Artinya berlomba itu harus semakin hari semakin baik. Tidak boleh kalah dengan yang lain. Kalau yang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau yang lain bisa sholat sunnah qobliyah, kenapa kita tidak? Kalau yang lain bisa memperbanyak sedekah, kenapa tidak? Nah, kita berusaha untuk berlomba. Dalam ayat yang lain yang diketengahkan di sini adalah Ali Imran 133. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang bertakwa. Hadirin, ayat ini dimulai dengan kalimat wasari'u, bersegeralah. Wasari'u. Hadirin, bersegera untuk apa di sini? Untuk mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surganya. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, dalam tafsir yang lain, mufassir menyandingkan ayat ini dengan kalimat di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15. Al-Mulk ayat 15. Di sana ada kalimat famshu fi manakibiha
famshu fi manakibiha. Apa itu? Jadi gini penjelasannya. Urusan-urusan akhirat, Al-Quran menggunakan kalimat wasari'u. Ini contoh ayatnya. Jadi urusan akhirat itu tidak boleh disamakan dengan dunia. Karena kalau akhirat Allah menggunakan kalimat wasari'u, bersegeralah. Tapi urusan dunia, famshu, menggunakan apa? Kalimat famshu. Apa itu? Berjalanlah. Kalau bersegera sama berjalan, bantar mana kira-kira? Bersegera kan? Berarti urusan akhirat itu harusnya lebih dibanding urusan dunia. Jenengan misalkan urusan pekerjaan di kantor harus sungguh-sungguh, iya harus sungguh-sungguh. Karena kalau nggak sungguh-sungguh nggak jadi pekerjaan itu, betul betul. Bisnis misalkan nggak sungguh-sungguh jadi nggak bisnisnya, nggak jadi. Rapat nggak sungguh-sungguh nggak kelar-kelar rapatnya, kan? Nggak deal-deal proyeknya. Harus sungguh-sungguh. Di saat yang lain, banyak harus juga berpikiran bahwasanya kalau urusan akhirat jauh lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran menggunakan kalimat yang berbeda di dalam urusan akhirat, yaitu wasari'u, bersegeralah. Ngurus putra putri misalkan, itu menurut jenengan perlu sungguh-sungguh betul? Perlu sungguh-sungguh. Kalau merawat anak nggak sungguh-sungguh jadi apa coba? Kalau merawatnya anak nggak sungguh-sungguh, kira-kira jadi anak sungguhan betul? Sungguhan. Sungguh. Anaknya sungguhan tapi nggak jadinya buat jadi apa? Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Apalagi sekarang ini banyak sekali fakta-fakta kriminalitas yang melibatkan anak. Ya. Ini menyedihkan untuk sekalian. Kok bisa gitu ya? Kok bisa begitu? Ya beginilah pergeseran zaman ya. Bagaimana sudah semakin hari semakin apa ini? Kalau apa jangan menggunakan kalimat apa? Semakin hari semakin nggak jelas begitu. Semakin gelap. Ya Allah. Tentu kita harus optimis. Kita berikhtiar terus mengikuti panduan Islam ini. Maka salah satu panduannya adalah bersungguh-sungguh. Urusan dunia harus sungguh-sungguh, apalagi urusan akhirat. Hadirin tadi menggunakan apa kalimat wasari'u. Selain itu, hadirin dalam hadis dari Uqbah bin Haris. Oh, ada dua hadis ini. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Uqbah bin Haris. Ya. Ini kalau yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Badiru bil a'malis shalihat, fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumshi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Rawahu Muslim. Segeralah berbuat baik, karena nanti akan ada fitnah besar seperti gelapnya malam gulita. Pagi hari mukmin, sorenya kafir. Sore hari mukmin, paginya sudah jadi kafir. Agamanya dijual dengan harga murah berupa keuntungan dunia yang sedikit. Hadirin, hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa sih kita harus bersegera berbuat baik? Ternyata ada suatu masa di mana masa itu menjadikan orang gampang berubah. Jadi menjadikan orang gampang berubah. Saya nggak tahu, jangan merasakan enggak kalau dalam kehidupan kita ini kadang kerentet gitu urusan ngaji, tiba-tiba besok sudah kendur. Pernah gitu betul? Atau sering? Atau selalu? Jadi kalau belum datang waktunya ngaji, itu semua ngapa? Sesuk ngaji. Ya. Ternyata pas dong pas hari hanya ternyata terus alasannya ono, ya kan? Hati-hati. Kenapa itu bagian dari fitnah?
menghalangi kita berbuat kebaikan. Bayangkan saudara Rasulullah yang dawuh seperti potongan malam, gelap. Jadi ada kalanya seorang pagi masih mukmin, sore sudah kafir. Atau sore masih mukmin, besoknya kafir. Hadirin, apakah fitnah itu sudah kita hadapi zaman sekarang? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ternyata memang ada data mengatakan jumlah angka pemurtadan di negeri kita ini tidak sedikit, Pak. Tidak sedikit. Ada yang mengatakan sampai angka 2 juta. Wallahu a'lam ya. Tentu angka mereka yang istilahnya login ke Islam itu juga banyak. Tetapi ini perlu menjadi sebuah perenungan buat kita nih, karena ternyata zaman itu yang digambarkan Rasulullah seperti potongan malam, jangan-jangan sudah ada sekarang. Saya baru kemarin Pak itu ketemu sama seorang yang saya kaget Pak, karena namanya masih Islam, namanya Islam. Saya pikir Islam. Balang melihat PP-nya, profile picture-nya di WA itu, kaget saya, loh kok gambar ini gitu. Dan dia terang-terangan menyampaikan kalau sekarang dia sudah murtad, la haula wala quwata illa billah. Saya sampai speechless ya, biasa ngomong opo tuh, ketemu dia ngomong opo, saya tuh astagfirullah, sampai segininya gitu ya dunia ini. Apa sih yang menjadikan Anda berubah? Ternyata nggak jauh-jauh dari urusan dunia. Astagfirullah ya. Nah, jangan-jangan kegelapan malam itu ada sekarang ini. Maka tugas kita berikhtiar menyelamatkan diri kita, keluarga kita, saudara kita, ya kan, lingkungan kita semampunya, Pak. Jaga benar-benar. Makanya kalau melihat kasusnya yang kami temui kemarin itu, nampaknya memang orang mengukur dengan dunia, Pak. Jadi orang mengukur dengan dunia. Dilihat bahwasannya masa sih umat Islam itu gak peduli sama saudaranya, ya sugi-sugi dewi, ya kan, dipek-pek dewi, ya kan, ada orang nggak mampu dibiarkan, ya kan, itu kan oknum sebenarnya kan. Islamnya nggak begitu kok ajarannya. Islamnya ngajarkan seimbang loh. Islamnya ngajarkan seimbang, ya, dunia akhirat itu seimbang. Masih ingat ada ayatnya yang dalam surat Al-Imran 112 apa itu kan? Jadi duribat alaihimul dhillatu ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Bahwasanya seseorang itu akan rugi, Pak, akan celaka kecuali apa? Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik. Jadi hati-hati kita, mau tidak mau itu diperhatikan banyak orang, mau tidak mau diperhatikan banyak orang, ya kan? Dan berpegang pada aturan Islam saja. Apa itu? Berlakulah baik dalam kaitan hubungan dengan Allah, di saat yang sama berlakulah baik dengan hubungan dengan manusia. Jenengan harus semakin lurus akidahnya, iya, di saat yang sama harus semakin baik sama tetangganya. Jangan semakin gak nyopo. Jangan, siapa yang ngajarin begitu? Nggak ada ajaran nggak nyopo tonggo itu. Rasulullah saja dengan tetangganya itu sangat-sangat perhatian. Jadi tetap semakin lurus akidahnya, tapi nggak semakin angkuh orangnya. Semakin kalau istilahnya itu ajar. Jadi ngerti ajar bukan? Ajar itu apa sih? Ajar itu bahasa Belanda, Pak, ajar. Semakin pemurah, semakin dekat dengan tetangganya, itu harus. Disitulah tantangan kita, gitu. Jangan kemudian semakin aktif ke masjid, semakin gak nyopo orang tua, semakin gak bolo sama morotua. Sopo sih ngajarin begitu? Gak ada ajaran begitu. Harus semakin baik, harus semakin sopan. Ingat, bahkan seandainya orang tua mau mengajak kamu musyrik sekalipun, bayangkan, seandainya ngajak musyrik, ngajaknya bukan ngajak biasa, Pak, ngajak musyrik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau orang tua mengajak syirik, jangan mau. Tapi apa? Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap berbuat baiklah kepada mereka. Loh, kan?
Jangan ngikuti syiriknya, tapi tetap berbuat baik. Itu Pak poinnya. Jangan sampai hanya gara-gara apa pembagian warisan beda sak senti aja langsung gak nyopo orang tua ya. Tidak ada pelajarannya itu, tidak ada. Hadir makullah, maka beda oknumnya. Nah yang dilihat sama orang ini oknumnya, dia menganggap Islam itu begitu ajarannya. Siapa yang bilang? Ya sampean sendiri yang belum belajar Islam. Ya gitu aja saya bilang. Sampean sendiri sih gak paham Islam, maka gampang dipengaruhi orang kan. Belajar dulu Islamnya. Hadirin, menyedihkan memang. Jadi tapi Allah memberikan bukti ya bahwasanya para orang-orang pinternya di luar sana justru malah sekarang masuk Islam. Lihat banyak profesor, banyak para ahli itu masuk Islam sekarang, Pak. Di mana mereka mulainya? Ternyata dengan berpikir Islam itu agama yang logis, Islam itu agama yang sangat masuk akal. Ya. Baik, hadirin kita kembali. Jadi akan ada fitnah yang seperti malam tadi, Pak. Hati-hati. Makanya segera ibu-ibu pengamal soleh segera, jangan tunggu besok. Ya kalau besok enggak ternyata semakin susah, semakin rumit, kan? Mau sodako misalkan, sodako siswa mari-mari rioyo. Iya kalau masih ketemu rioyo, kok enak ini bahasanya. Artinya itu jangan ditunda. Kita ini kan kebaikan jangan ditunda. Karena akan ada potongan-potongan fitnah seperti potongan malam tadi yang mengubah seseorang yang semula iman menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin, maka termasuk ini kayak sekarang ini kita mau kurban ya. Ini kan kalau hari ini yang puasa Arafah, alhamdulillah bersyukur kita jaga. Ini fadilahnya besar loh Pak. Arafah ini. Apa fadilahnya? Pernah dengar? Diampuni dosa 2 tahun. Keren enggak? 2 tahun Pak. Iya kan? Jadi Rasulullah pernah ditanya itu Pak, pernah ditanya tentang asa Arafah. Beliau kemudian jawab begini, itu dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dalam kitab Targhib wa Tarhib ada juga itu. Itu dikatakan Rasul ditanya, suila Rasulullah SAW an shaumi yaumi Arafah. Ditanya tentang puasa Arafah. Nabi menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Beliau menjawab, puasa Arafah itu diberikan fadilah oleh Allah ya. bagi orang melakukan itu diampuni dosanya yang telah lalu, setahun yang lalu dan setahun akan datang. Yang lalu dan setahun akan datang. Ya kan? Non sewu, dosa kita itu Pak banyak banyak sih. Kan makanya. makanya jangan lewatkan yang begini-begini Bu. Puasa-puasa yang fadilahnya gede-gede begini, sayang sekali kan kalau lewat. Makanya puasa Arafah ya. Jadi yang nggak bisa puasa Arafah karena uzur bagaimana? Ganti dengan yang lain Bu. Masih banyak amal soleh, banyakin sedekahnya hari ini, banyakin zikirnya hari ini, gitu kan? Baca Qur'annya. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu kan hebatnya sama dengan 10 hari bulan akhir bulan Ramadan. Hebat sekali ini Pak. Maka jangan lewatkan ya. Hadirin Allah. Nah, ada lagi yang besok kita mungkin kurban. Ya. Kurban. Punya sudah berkorban Bu? Sudah ya, alhamdulillah. Tapi jangan jadi korban kan? Iya. Ada beberapa fadilah ini Pak, Ibu sekalian. Mungkin ini semakin menyemangati kita yang belum berkorban segera berkorban karena belum tentu ketemu kesempatan lagi. Ya. Ini hanya 4 hari dalam setahun ya, hanya 4 hari kesempatannya. Hari pertama hari naharnya itu Idul Adhanya, kemudian 3 hari tasyrik. Ya. Kesempatannya itu Pak, setelah itu nggak ada lagi. Tahun depan, iya kalau ketemu, gitu kan?
Ya kalau masih mampu, ya nggak kalau bangkrut, ya kan? Maka mumpung belum, itu apa terjadi kita kurban. Ada fadilah-fadilah, ini saya bacakan di antaranya. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu amalan yang dilakukan anak Adam pada hari nahar, pada Idul Adha, yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang lengkap dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dan sesungguhnya darah kurban itu telah sampai kepada ridho Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka lapangkanlah hati kalian dalam berkurban. Hadirin, ayo jangan sampai gak berkurban, ya, jangan sampai gak berkurban. Mereka tanya, itu kalau mau kurban kuku, rambut, sama kumisnya emang nggak cukup ya Ustaz ya? Iya. Jadi memang ini ulama itu punya pandangan berbeda Pak tentang wajib dan tidaknya urusan ini. Yang menganggap wajib itu bahkan dianggap haram gitu, mencukur itu. Tapi yang satu ada sunnah saja. Bahkan ada pendapat yang lain, itu ada yang dimaksud itu bukan bulunya orangnya, tapi bulunya kurbannya. Karena mereka akan datang bersama bulunya dan kukunya. Wallahu a'lam. Jadi jelas kalau paling tidak pandangan jelas sunnah atau wajib untuk menahan potong kuku dan rambut ini Pak. Kemudian ada lagi, kurban adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kurban itu? Beliau menjawab, itu adalah sunnah bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Para sahabat bertanya lagi, apa yang kami peroleh darinya? Kalau kurban dapat apa? Ya. Beliau menjawab, pada setiap helai bulunya terdapat kebaikan. Jadi ini adalah hadis riwayat Imam Sunan Ibnu Majah. Kemudian Rasulullah juga rutin berkurban. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing kibas yang putih dan bertanduk. Beliau menyembelihnya sendiri sambil membaca basmalah dan bertakbir. Hadirin, ini semua adalah gambaran yang sangat jelas buat kita. Jangan sampai tidak berkurban. Kalau yang sudah berkorban, alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan dan menerima korban kita. Yang belum ada niatkan Bu, paling nggak niatkan. Ini 4 hari ini, paling nggak niatkan berusaha berkorban, ya. Dan ingat dengan sabda Nabi begini dalam kitab Targhib itu, barang siapa diberikan kemampuan membeli hewan korban, kemudian tapi sengaja tidak berkorban, ya, sengaja tidak berkorban, maka fala yaqrabanna musallana, jangan dekati musola kami. Jangan dekati musola kami. Apa artinya itu Pak? Disiwak ya, disiwak. Tapi disiwak maknanya. Ya, bayangkan coba. Maka barang siapa bisa beli hewan kurban, tetapi sengaja tidak berkorban, itu hati-hati dengan ancaman ini. Jadi masa saya nggak bisa beli HP baru bisa, apalagi gambar apa HP-nya, gambar apel keroa atau gambar bengkoang gambar bengkoang Ustaz. Ya itu loh, kalau yang beli HP segitu aja bisa, masa korban aja alasannya banyak. Ayo berkorban, jangan sampai tidak, ya. Makanya jangan sampai benar para ulama minimal sunnah muakkadah korban itu, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat disarankan, bahkan ada yang mewajibkan, karena dengan ancaman Nabi tadi itu indikasi ada keharusan yang dilakukan seorang ketika dia mampu. Hadiratullah, ini yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dalam kesempatan ini. Jadi sekali lagi bersegeralah beramal baik, ya, jangan tunda-tunda. Kenapa? Karena ternyata Allah menggunakan kalimat wasari'u, bersegera dalam urusan akhirat. Urusan apa tadi? Segera mendapatkan ampunan Allah, ya, segera banyak istighfar, ya. Ini kesempatan Arafah ini adalah kesempatan banyak berdoa dan istighfar. Ini Yaum Arafah Pak, di mana yang di Mekah sekarang masuk di padang Arafah, kita di sini perbanyak zikir, perbanyak mohon ampun dan berdoa, ya. Jadi jangan tunda-tunda. Kenapa? Karena dosa kita kita sadari tidak sedikit,
dan kesempatan ampunan itu harus kita raih. Ya. Kemudian yang kedua tadi kita memahami bahwasanya Rasulullah SAW dawuh tadi bahwasanya akan datang fitnah-fitnah yang menghalangi seorang dari perbuatan kebaikan. Paginya masih iman, ternyata sorenya sudah jadi kafir. Maka hati-hati dengan fitnah itu, maka jangan sepelekan kesempatan. Lakukan kebaikan sesegera mungkin. Jadi, jangan ditunda. Dan kita tadi membahas juga kurban. Ayo yang belum yang sudah berkorban, sudah berniat kurban, sudah menyiapkan hewan kurbannya, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah mudahkan kita tahun ini. Yang belum, segeralah, ya, berusahalah. Minta pada Allah kemudahan, ya Allah, ada 4 hari besok ini, ya Allah, mudahkan saya ikut berkorban, ya Allah. Ya. Semoga Allah mudahkan kita semuanya, termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Aku qouli hadza fa astaghfiruka lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga diterima kurban kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.